Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kawan, di video kali ini saya akan membahas seputar dampak dari penyederhanaan birokrasi, salah satunya berkaitan dengan tunjangan yang akan diterima pasca pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, penyederhanaan birokrasi merupakan amanah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 level jabatan. Prinsip miskin struktur kaya fungsi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional. Ruang lingkup jabatan yang akan disetarakan yaitu jabatan administrasi yang terdiri dari jabatan administrator atau eselon 3, jabatan pengawas eselon 4, dan jabatan pelaksana eselon 5. Penyederhanaan birokrasi ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat edaran dari kementerian terkait, di antaranya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 384 tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi, kemudian Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 2019 perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota. Berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga kembali melayangkan surat kepada pemerintah daerah tanggal 18 Desember 2019 perihal tindak lanjut penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Hingga akhirnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk menjelaskan secara teknis pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Tidak hanya sampai di situ, Kemendagri kemudian melayangkan kembali suratnya pada tanggal 26 Maret 2021 lalu. Kriteria penyetaraan jabatan berdasarkan Permen PAN-RB tersebut diantaranya tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional serta jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Dan pengecualian untuk jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan harus memperhatikan kriteria memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau penggunaan barang dan jasa, serta memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan atau otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Kawan, proses penyederhanaan birokrasi ini membawa banyak dampak khususnya dalam implementasinya di lingkungan pemerintah daerah. Mengantisipasi hal tersebut, Kemen PAN-RB menjelaskan bahwa terdapat 42 jabatan fungsional baru yang telah dibentuk untuk mendukung percepatan penyederhanaan birokrasi. Total yang sudah ada saat ini sebanyak 242 jabatan fungsional sampai dengan akhir tahun 2020. Bahkan, terdapat 124 usulan jabatan fungsional baru dari berbagai kementerian atau lembaga yang masih dalam proses serta telah dilakukan dan ditetapkan revisi terhadap 25 Permen PAN-RB tentang jabatan fungsional. Kawan, dampak dari penyetaraan jabatan ini salah satunya adalah kemungkinan penambahan batas usia pensiun atau BUP pegawai yang semula pada saat jabatan administrasi BUP-nya 58 tahun, setelah menduduki jabatan fungsional dengan jenjang tertentu, BUP bisa mencapai 60 tahun. Selain itu, dampak dari penyederhanaan birokrasi ini berpengaruh pada motivasi pegawai
karena tidak mudah mengubah kultur dari pejabat struktural ke pejabat fungsional. Pada saat diberlakukannya kebijakan ini, di daerah akan memerlukan adaptasi karena berpengaruh pada psikologi atau tata kerja dari sebelumnya pejabat struktural, pejabat fungsional. Kawan, penyederhanaan birokrasi ini juga tidak serta-merta mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Namun, dengan melihat aspek organisasi, aspek tata laksana, maupun aspek manajemen ASN. Tidak hanya itu, pemetaan urusan pemerintahan daerah juga mempertimbangkan 32 urusan konkuren. Pemilahan item dan sub-urusan apa saja yang langsung terkait menjadi tahapan untuk penyesuaian jabatan. Pemetaan urusan pemerintahan tersebut sebagai basis untuk penataan perangkat daerah atau perampingan struktur dan jabatan serta penyesuaian regulasi dan kebijakan penyederhanaan. Kawan, pemetaan ini merupakan bahan untuk sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi dengan stakeholder, yaitu dengan tim perencana anggaran daerah. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk menghitung penyelarasan kebutuhan anggaran. Langkah nyata yang semestinya dilakukan daerah adalah: pertama, identifikasi sementara perangkat daerah yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya. Kemudian, memetakan sementara jabatan struktural dan identifikasi sementara kesetaraan jabatan tersebut ke jabatan fungsional, dan melakukan pemetaan sementara jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan. Kawan, dampak lain dari pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional adalah kekhawatiran penurunan gaji. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun aturan berupa peraturan presiden yang terkait dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak birokrasi. Rancangan peraturan presiden atau Perpres yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi, dampak dari penyederhanaan birokrasi ini untuk memastikan bahwa penyederhanaan birokrasi ini tidak mempengaruhi penghasilan pegawai. Kawan, kepastian tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beberapa waktu yang lalu. Peraturan Presiden ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sehingga Perpres akan menjamin karir PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kawan, saat ini besaran penghasilan atau gaji ASN yang mengalami penyetaraan jabatan tidak berubah, akan tetapi tetap sesuai dengan jabatan sebelumnya. Adapun penghasilan ASN mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penghasilan tersebut terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau penghasilan lain yang melekat pada jabatan. Dengan adanya rancangan Perpres ini, aparatur sipil negara tidak perlu khawatir lagi karena gaji dan tunjangannya tidak boleh turun dari jabatan sebelumnya akibat penyederhanaan birokrasi. Kawan, sekalipun pemerintah terlihat begitu siap, namun demikian masih dibutuhkan peran serta seluruh elemen baik instansi pusat maupun daerah dalam mensukseskan kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, serta sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Sekalipun semua masalah yang akan timbul dari penyederhanaan birokrasi sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan baik. Namun demikian, semangat dan kerjasama yang baik akan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tetaplah bersemangat dan bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan tonton terus video saya berikutnya ya.